Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah pagi, dan ini keadaan aku setelah sholat subuh. Ini sekitaran jam setengah 6 gitu. Aku langsung nyalain lampu dan langsung dong seperti biasa aku ke dapur. Oke, kegiatan pertama ini karena ada botol, jadi langsung aja aku isi-isi. Ini air minum. Sebenarnya aku tuh pengen ya lepas dari air dingin gitu. Katanya juga nggak baik ya kalau minumin air dingin. Tapi gimana, cuaca Cikarang emang benar super ekstrim banget ketimbang kota-kota lain kayaknya. Karena banyak saudara-saudara atau teman-teman yang dari Bandung atau yang dari mana-mana kalau udah ke Cikarang itu katanya benar-benar lebih panas ketimbang daerah mereka kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, mau ngurangin air dingin agak-agak susah, jadi selalu nyetok gitu ya. Nah ini ada cucian piring kayak bekas nasi semalam belum dicuci, jadi kita cuci nanti langsung kita masak nasi ya. Nah seperti biasa gitu, aku masaknya selalu yang pertama kayak mau subuh gitu. Jadi kalau misalkan aku udah siang kadang suka lupa dan kadang lama ya, apalagi kalau aku tuh udah dagang, kadang jamnya pulang dagang itu nggak nentu, kadang bisa pagi kadang bisa siang. Nah kalau misalkan lagi udah mepet banget, mending ya kalau udah masak nasi, jadi aku tinggal masak lauk. Kalau misalkan belum semuanya, aduh gedebak-gedebuk banget pokoknya. Nah seperti biasa takarannya itu aku 4 takar atau 4 gelas untuk satu hari. Ini bisa lebih, ini bisa kurang tergantung. Tapi kalau misalkan keadaan rumah kayak aku di rumah gitu itu jarang untuk makan nasi. Kalau misalkan dibawa ke Pak Su ke bengkel ini habis gitu ya, karena aku bawanya banyak. Kadang-kadang tuh temannya Pak Su juga ikut makan bareng sama Pak Su yang aku masak gitu ya. Alhamdulillah mereka selalu suka dengan masak-masakan aku. Ya kadang-kadang aja sih, kadang-kadang juga. Nah kalau misalkan Pak Su sendiri yang makan ya kadang ada sisanya sedikit kayak gitu. Nah ini lanjut, ini mumpung masih ada waktu karena pagi ini aku mau daftar anak sekolah, jadi libur dagang sih untuk ayam ungkepnya. Tapi sebelum itu aku sempetin cuci-cuci baju. Ini cucian Pak Su yang dari bengkel, kalian bisa lihat sendiri. Ini banyak banget apa sih, oli-oli gitu. Direndam pun sama nggak hilang, jadi ya udah aku mah jarang untuk direndam karena kalau direndam aku suka lupa gitu nyucinya sesempatnya, jadi besok aku suka bau. Jadi ya udah kalau nyuci itu ya udah gitu, langsung aja begitu ada cucian langsung aku cuci kayak gitu. Yang penting nggak terlalu berdebu banget ya. Dan ini ada cucian anak aku juga, jadi sekalian aja aku cuci. Ini juga ada daleman, maaf. Jadi yang pokoknya kalau yang keseharian kayak gini itu setiap kali mandi itu selalu dicuci gitu ya. Beda dengan baju-baju hari-harian kayak aku pakai, kayak misalkan Pak Su juga pakai dari malam sampai pagi, itu biasanya dicucinya udah taruh mesin cuci aja. Ini Neng Bella lagi nemenin aku sambil minum. Dan ini aku udah kelar untuk daftar SD-nya Neji. Ya Allah, daftar sekarang ini untuk sekolah aja kayak ngelamar kerja ya. Riweh banget gitu. Jadi deg-deg gitu diterima atau enggak. Umurnya harus cukup dan tergantung dari zonasi. Padahal kita tuh kadang pengen tuju ke sekolahan yang kita pengen gitu ya. Kalau misalnya jaraknya jauh ya udah jadinya kayak nyerah aja. Tapi ini di sini aku usahain bismillah aku mau ke SD yang aku tuju biarpun agak jauh dari rumah kayak gitu. Nah ini udah ya, aku udah lanjut, aku udah pulang. Ini aku udah ganti pakaian karena tadi aku emang pakai baju ini pas rapat di sekolahan SD. Jadi nanti tanggal penentuannya diterima atau enggak itu di tanggal 11 Juli ya. Mudah-mudahan aja keterima, amin. Ya Allah kayak ngelamar kerja. Ya udah, ini lanjut lagi ke masakan. Jadi karena ini udah siang, aku mau masaknya yang simple. Karena di rumah aku punya sayur asem, jadi tadi itu lagi pas sekolah aku mampir untuk beli ikan asin ya. Nah ikan asinnya udah digoreng, ini sayur asemnya mau aku iris-iris gitu, aku rajang-rajang. Ini belinya semalam sih, ini sayur asemnya menurut aku lumayan banyak, di harga 5.000. Ini banyak banget sih menurut aku. Biasanya kadang ada yang sedikit kayak gitu ya, mungkin itu harga yang 3.000, tapi kadang juga yang 5.000 juga ada yang sedikit sih. Tergantung kali ya dari tukang dagangnya masing-masing. Nah ini ada sayur labunya, terus ada kayak pepayanya, ini tangkilnya, jadi di sini lengkap banget dan ini masih banyak lagi. Yang paling aku suka di sayur asem itu dari sayur labuhnya
kayak gitu. Dan sayur asam ini cocok banget sama menu ikan asin. Tadinya aku sempet bingung lauknya, pengennya sih tempe, tapi kayaknya kalau tempe yang suka kan paling cuma aku sama Pak Su. Tapi kalau untuk ikan asin ini semuanya anak-anak suka. Jadi Neji pun suka banget sama ikan asin ini. Paling nanti dia makan ikan asin sama kuah sayur asamnya. Dan untuk kuahnya ini sendiri aku nggak pedes sengaja, jadi nanti kita bikin sambal ya kalau mau pedesnya. Dan aku ini udah cuci-cuci kayak cabai bawang gitu untuk sambalnya. Ini pun cabenya aku pakainya pakai cabai yang agak besar ya, cabai merah gitu. Biasanya kan aku kalau nyambal itu cabenya selalu cabai yang pedas, tapi karena mahal ya udahlah. Tomat pun aku belinya satu, karena tomat kalau nggak salah sekilo itu 20.000. Pokoknya untuk bahan-bahan sembako ini beneran ya, tahun ini yang menurut aku drastis banget, semuanya serba naik. Dari mie pun katanya naik lagi, udah minyak ya, yang awal-awal tuh minyak, terus area bumbu-bumbu, terus sekarang mie naik lagi, terigu pun naik. Ya Allah, semuanya naik, aku nggak ngerti, tapi olah bismillah aja ya, semoga kita masih punya rezeki, jadi berapapun harganya masih bisa kebeli, amin. Nah ini sayur asamnya udah aku masak, jadi tadi aku didiehin air dulu, terus itu aku pakai bumbu instan, jadi bumbu racik, jadi biar simpel gitu ya. Jadi pas repotnya ini cuma tinggal tumis-tumis kayak cabai aja, kayak tadi kan asin cuma tinggal goreng, sayur asam tinggal celup-celup atau masukin bumbu. Nah paling yang ditumisnya ini kayak cabai bawang buat si sambal. Di sini aku bikin sambal ini sambal tomat, jadi pakainya cuma segini aja menurut aku udah lumayan ya harganya. Mamas juga nggak terlalu suka pedas, jadi udahlah ya, mumpung ada apanya ya, ada untung ada enggaknya kayak gitu. Mamas emang sukanya cabai seperti ini ya udah. Nah ini bumbunya aku kasih garam, penyedap sama gula merah sedikit. Kita uleknya sengaja aku nggak terlalu halus ya, jadi kasar seperti ini. Jangan lupa dikasih minyak panas, ini minyak yang bekas tadi masak ikan asin kita masukin ke sini, jadi biar lebih sedap. Lanjut, ini masakan udah kelar, ini aku mau cuci piring yang tadi udah dipakai buat masak. Nah ini aku nggak betah banget karena wastafel aku ini nggak turun gitu, jadi setiap kali nyuci piring ini harus selalu dibersihin biar airnya tuh nggak ngendep gitu. Jadi setiap kali nyuci piring kalian pasti ngeliat aku lagi bersihin kayak sinknya gitu. Nah untuk wajan-wajan itu aku taruhnya di samping rumah aku atau samping rumah orang tua aku ya. Dan ini sayur asamnya lagi aku tusuk-tusuk, ini udah matang apa belum, dan ternyata udah, jadi ini kita matikan dulu. Dan nanti mau aku siapin untuk makanannya bekal Pak Su dibawa di bengkel ya. Terus ini gak lupa juga, ini aku mau kasih makan anabul aku yang udah kelaparan, yang dari tadi selalu ngikutin aku kemanapun aku jalan. Kadang suka dicakar juga, kadang juga suka ngelendot gitu, ada yang nyangkut di baju aku karena dia naik-naik gitu ya. Jadi kita kasih makan dulu biar nggak pada rewel. Alhamdulillah ini mereka udah mau makan ya, biar gembul ya, biar sehat. Doain ibu sama ayah dapat rezeki biar kalian stok makanannya ada terus dan bisa berbagi sama kucing-kucing jalanan, amin. Oke, ini udah selesai masakannya tuh, cuma seperti ini aja, tapi ini menunya bikin boros nasi ya, jujur kemarin Neji juga makannya banyak. Terus siang harinya ini aku udah ganti pakaian lagi karena aku nggak betah pakai baju yang gamis-gamis kelamaan, apalagi sekarang ini niatnya aku mau bantuin teman aku untuk beberes. Jadi dia ini acara 4 bulanan gitu. Jadi aku ganti baju daster ya. Tadi aku udah sempat mandi tapi aku gantinya pakai daster malahan biar leluasa gitu. Enakan pakai daster kalau ngapa-ngapain. Nah di sini tuh aku bantuinnya, ternyata dia udah masak semua. Paling aku bantuin packing kayak gini aja karena aku kesininya tadi jam 2 gitu ya, atau jam setengah 3 gitu. Jadi aku tadi ngurusin buat suami dulu sama keluarga, baru aku sempatnya kesini jam 2-an gitu. Nah acaranya temen aku katanya nanti selepas maghrib ya, jadi di sini aku masih bisa bantu packing. Selepas itu nanti aku bakalan ikut pengajiannya acara 4 bulanan. Sebenarnya aku nih orang kampung, maksudnya aku rumahnya di kampung, jadi orang apa ya,
perkampungan, sedangkan teman aku ini orang perumahan. Nanti tuh aku bakalan gabung sama orang-orang perumahan, dan alhamdulillah gangnya Ani ini teman aku udah akrab semuanya, jadi tuh ya udah berbaur aja gitu, nggak ada malu-malunya karena udah lumayan akrab semua untuk gangnya di teman aku ini. Ini aku lagi nimbelin nasi, jadi aku lipat-lipat seperti ini. Di sini kita lagi pada debat, jadi aku buatannya itu agak lonjong dan buatan Ani tuh kayak bentet gitu. Tapi yang bagusnya yang bentet, karena nanti untuk packingnya atau tempatnya dia pakai tempat buat yang hokben gitu ya, yang kayak hokben. Jadi lebih bagusnya itu kayak yang agak buntet gitu sih nasinya. Nah, itu nasinya tadi udah habis dan ini udah masak lagi. Sekarang ini saatnya aku angi-angi. Jadi masaknya itu sedikit-sedikit aja karena emang nggak begitu terlalu banyak ya. Dan ini udah selesai. Ini hasilnya. Jadi pakai box hokben kayak gitu. Di sini menunya cuma ada 3 menu. Jadi itu ada ayam goreng, bihun, terus telur bacem gitu ya. Terus sambalnya itu sambal saus Sasa, disponsori oleh Sasa, nggak bohong. Tapi kalau dilihat nggak apa-apa deh. Terus ada timun kayak gitu. Jadi nanti toppingnya itu ditambahin lagi, mungkin ada donat ya. Nanti tuh tambahannya donat gitu untuk per 1 box kayak gitu ya. Ini menurut aku udah enak banget dan mewah menurut aku, biarpun sebenarnya simpel ya. Dan ini caraku untuk buntel-buntelin si nasinya. Jadi aku packing seperti ini dulu, bukan packing, taruh-taruh seperti ini, di cup-cupin kayak gini. Nah baru ini diuyil-uyil gitu, dan nanti dilipat-lipat kayak lepet gitu atau kayak lontong ya, kayak gitu deh pokoknya. Nah ini aku dibantuin sama Ani. Nah itu ada keluarganya Ani juga di sana, nanti ikut bantuin buat packing. Nah jadi hari ini tuh aku sengaja emang nggak ke bengkel, jadi hari ini khusus untuk bantu-bantu teman aku. Kebetulan juga tadi pagi aku sibuk untuk daftarin Neji sekolah gitu ya, masuk SD. Tahun ini aku sibuknya di SD, tapi tahun besok aku ngurusinnya Mamas ya. Mamas insya Allah masuk SMK. Alhamdulillah nggak kerasa ya, dia tuh makin besar gitu, dan besok udah SMK aja. Padahal kayaknya baru kemarin gitu aku nikah dan Mamas masih kecil, sekarang udah besar. Nah ini isiannya, kalau kalian pengen tahu jadi seperti ini ayam serundeng, bukan ayam lengkuas ini ya, ini ayam serundeng. Terus ditambahin bihun, timun, terus ini sambal, sama ini telur bacem kayak gitu. Menunya simple, tapi aku paling suka banget yang seperti ini, nggak neko-neko. Dan yang enaknya lagi tuh nanti bakalan dikasih toppingnya itu mewah gitu ya menurut aku, karena donat. Nah seperti ini nih, jadi per boxnya nanti dikasih donat 1 cup atau 3 pieces atau 3 piece donat. Dan untuk rasanya yang aku suka semua, jadi ini ada keju, terus coklat sama coklat kacang. Nah area masakan atau packing itu udah ada yang handle dari keluarganya Ani. Sekarang ini aku lagi bantu Ani untuk goreng-goreng. Ini ada tahu isi, jadi aku goreng-gorengin gitu sambil ngeberesin cucian piring. Nah ini adonannya bikinnya sedikit-sedikit aja, dan ini tahunya nanti dikasih sama tetangga, kata Ani ada bakwan kayak gitu. Nah ini mertuanya mamahnya Ani lagi bantu packing. Terus di sini aku lanjut lagi buat goreng-goreng lagi, karena kalau ditinggal nanti pasti angus. Karena gitu ya, aku kalau lagi goreng-goreng ditinggal bukan kelamaan, suka kelupaan gitu, keasikan ngobrol atau misal keasikan main sama kucing-kucing biasanya. Kadang seperti itu ya, nggak tahu deh pokoknya. Makanya kalau lagi goreng-goreng aku nggak berani untuk tinggal-tinggal ya. Jadi paling ditinggal ya jangan jauh-jauh gitu, masih di area dapur kayak gitu. Alhamdulillah banget ya, aku di sini ada waktu buat bantuin Ani, dan emang di tanggal segini aku emang udah bilang ke si Tete, ke suami aku nggak bisa ke bengkel, ke si Tete aku nggak bisa dagang karena aku harus bantu Ani gitu. Pokoknya kalau emang teman deket aku, jangankan teman deket, teman yang cuma sekenal aja, kalau emang dia bilang itu pasti aku bantu, dan kalau emang ada waktu itu pasti aku luangin kayak gitu. Apalagi kalau jauh-jauh hari udah pasti aku kosongin gitu waktu aku gitu ya istilahnya. Biasanya bukan aku sok sibuk, tapi emang kegiatan aku ya padatnya gitu, kebanyakan acara. Alhamdulillah ini tuh udah jadi semua, udah terpacking semua. Alhamdulillah, jadi ini tinggal nanti dibagi-bagiin.
Waalaikumsalam. Aku mana sih? Kan kagak bakal ngilang itu. Dan pas acaranya ini selepas maghrib kita udah pada kumpul, aku udah mandi, udah ganti baju gamis. Sekarang ini mau syukuran 4 bulanan teman aku ya. Nah ini makanan kucingnya di depan, jadi nanti aku bakalan ada di ruang tengah sana ikut sama keluarganya. Nah seperti ini keadaannya, jadi semoga calon bayinya atau ibunya juga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam persalinan maupun sekarang lagi mengandung kayak gitu, amin. Ini sebelum pengajian masih bercanda-canda, padahal di sini aku tuh orang yang bukan perumahan, cuma so akrab aja, tapi emang akrab semua sih karena aku sering main di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke deh, segitu dulu aja videonya, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.